pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam proses pembelajaran belajar mengajar di program studi ilmu pemerintahan. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yusuf Adam Hilman. Saya salah satu tenaga pengajar di program studi ilmu pemerintahan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rule of the game, jadi aturan main dalam perkuliahan selama satu semester ini. Jadi teman-teman kita nanti akan istilahnya melakukan mekanisme perkuliahan sesuai dengan kontrak yang kita sepakati. Jadi selama satu semester ini nanti kita akan menaati rule-rule yang kita buat bersama. Oke, kita lanjutkan. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini namanya adalah studi pengembangan wilayah. Studi pengembangan wilayah ini salah satu mata kuliah pilihan bagi teman-teman. Jadi nanti teman-teman belajar tentang bagaimana pengembangan wilayah itu dan sejauh mana relevansinya dengan keilmuan kita, ilmu pemerintahan. Kode mata kuliahnya adalah MWP 21233, kemudian bobotnya 2 SKS dengan total waktu 95 menit. Kemudian kita lanjut ke bagian identitas mata kuliah. Jadi sebelum kita mulai kuliah, saya akan menyampaikan poin-poin penting yang nanti bisa jadi pengingat kita bahwa kita punya capaian dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu nanti setelah teman-teman mahasiswa mengikuti perkuliahan, teman-teman nanti bisa mempunyai keterampilan untuk menganalisa dan membuat desain perencanaan wilayah di wilayah desa, khususnya di kabupaten kita, Kabupaten Ponorogo. Sehingga nanti teman-teman punya gambaran, bagaimana sih kita mengembangkan daerah kita dengan berbekal potensi yang dimiliki dan kekayaan alam yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Kemudian bisa dilihat di depan manfaat mata kuliah ini. Nanti selain teman-teman punya kemampuan untuk menganalisis, teman-teman juga nanti bisa menjadikan ini menjadi salah satu topik tugas akhir. Maksudnya topik tugas akhir ini bisa jadi referensi dalam pengembangan keilmuan di bidang pemerintahan. Jadi kita nanti akan banyak belajar tentang bagaimana wilayah itu direncanakan, dikembangkan, kemudian ketemu dengan satu model tertentu gitu yang relevan, yang sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian deskripsi mata kuliah ini akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama, nanti kita akan berbicara tentang teori dan konsep dulu. Teori, konsep gitu. Sebanyak 4 materi. Materi yang pertama adalah tentang sejarah pengembangan wilayah. Kemudian yang kedua adalah teori tentang kajian wilayah itu sendiri, kajian kewilayahan. Kemudian yang ketiga adalah unsur-unsur yang ada dalam pengembangan wilayah. Baru yang keempat adalah konsep wilayah. Nah, itu part pertamanya dari mata kuliah ini pembagiannya. Kemudian yang kedua, kita akan langsung fokus ke implementasi pengembangan wilayah. Implementasi pengembangan wilayahnya itu apa? Ada poin-poin penting yang biasanya menjadi menjadi note catatan bagi pemerintah baik di level desa maupun pusat terkait urusan-urusan yang dilakukan, misalkan pengembangan wilayah perkotaan. Nah, ini jadi salah satu hal yang kita kaji. Terus kemudian
pengembangan wilayah pedesaan. Nah, ini juga kita kaji. Kemudian ada kawasan pesisir. Pesisir itu daerah-daerah di uh, pinggir laut. Kemudian ada kawasan industri. Kawasan industri ini daerah-daerah industri yang padat dengan aktivitas-aktivitas pabrik. Kemudian kita juga akan membahas tentang disaster, tentang kebencanaan. Kemudian kita juga membahas tentang lalu lintas dan transportasi, membahas tentang demografi, tentang kependudukan, jumlah angka kelahiran, angka kematian, terus perceraian dan seterusnya. Kemudian kita juga akan membahas tentang tata ruang dan juga ruang publik. Jadi bagaimana sih penataan sebuah wilayah itu yang ideal dan seterusnya. Kita juga akan bahas tentang tourism pariwisata. Nah, materi ini akan saya sampaikan setelah penjelasan ini. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan penataan pasar tradisional dan pasar modern atau supermarket. Bagaimana sih relevansinya dengan kegiatan pemerintah. Kemudian kita juga akan bahas tentang sistem informasi geografis dalam pengembangan wilayah. Jadi sistem informasi geografis ini pengembangan-pengembangan yang dilakukan dalam rangka memahami peta wilayah yang ada di Indonesia, termasuk di daerah kita sendiri. Kemudian part yang terakhir adalah desain perencanaan wilayah. Jadi part terakhir ini memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana strategi yang efektif dalam pemetaan wilayah, sekaligus bagaimana teman-teman bisa melakukan desain. Desain itu gini, tidak hanya berupa gambar, tapi teman-teman bisa membuat sebuah ilustrasi gitu. Misalkan gini, teman-teman pengen punya daerah yang hijau, yang tempat bermainnya luas, kemudian banyak pohon-pohonnya, ramah lingkungan dan seterusnya. Jadi gambarannya seperti itu nanti. Kita akan bagi menjadi 3 bagian yang masing-masing bagian itu saling melengkapi. Oke, kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Nah, strategi pembelajarannya bagaimana Pak? Bagaimana kita kuliahnya? Karena ini masih COVID, nah kita akan melakukan pembelajaran secara blended. Jadi pakai LMS, bisa Google Meet, Classroom. Nanti bolehlah kita sekali-sekali tatap muka langsung. Dan nanti materi kuliah itu bisa teman-teman download di sistem di Google Classroom, kemudian absennya bisa dilakukan di sistem uh, Simtik mahasiswa, sistem akademiknya mahasiswa. Jadi nanti akan bersinergi antar sistem-sistem yang ada itu tadi. Kemudian materi bisa teman-teman unduh, terus kemudian bisa dibaca. Di situ juga sudah ada referensinya, jadi teman-teman bisa milih referensi atau teman-teman nanti punya referensi sendiri bisa ditambahkan. Jadi nanti materi sudah teman-teman baca, nah ketika sudah melakukan review terhadap materi nanti saya akan menyampaikan dan kita bisa membuka diskusi. Oke, nanti akan ada evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasinya seperti apa? Evaluasinya bisa berupa tugas, juga bisa berupa istilahnya project. Misalkan kita bikin buku, bikin artikel dan seterusnya. Nanti kita lihat kondisinya jika memungkinkan seperti apa. Nah, di sini ada kriteria dan standar penilaian. Jadi porsinya seperti ini, tugasnya 10%, UTS-nya 25%, UAS-nya 35%, dan presensinya 30%. Jadi sangat penting untuk balance, kita tahu porsinya. Jadi hal ini bisa membuat kita mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi tugasnya nanti
ada porsinya, terus kemudian UTS UAS-nya juga harus mengerjakan dan juga harus ikut aktif dalam kelas ini. Nah, ini ada tata tertib. Ini sengaja saya sampaikan karena terkadang teman-teman karena terburu-buru atau lupa sehingga teman-teman nggak sadar karena via Zoom atau Google Meet kemudian melupakan beberapa hal, misalkan ya ketika sedang perkuliahan tiba-tiba teman-teman lupa kalau pakai celana pendek misalkan, berdiri dan seterusnya. Makanya kita harus atur supaya nanti bisa saling mengingatkan. Nah, ini tata tertibnya seperti ini. Jadi nanti mahasiswa menggunakan LMS. LMS itu Google Meet, Google Classroom, terus Bebas Umpo, Sepada dan seterusnya. Nah, itu kita menggunakan perangkat seperti itu untuk melakukan perkuliahan, baik nanti tatap virtual maupun secara sistem. Oke, kemudian yang kedua, informasi seputar perkuliahan atau yang terkait dengan mata kuliah tersebut melalui informasi tersentral. Jadi ada ketua tingkatnya, nanti ketua tingkatnya bisa komunikasi dengan saya supaya nanti informasinya bisa satu arah gitu. Jangan terlalu banyak yang berkomunikasi, nanti bisa miskomunikasi dan seterusnya. Kemudian poin yang ketiga, jika sedang berlangsung pembelajaran berbasis virtual, mahasiswa wajib menghidupkan kameranya. Kita cek dulu ya apakah sudah hidup kameranya teman-teman. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menghidupkan. Kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa wajib melakukan penonaktifan suara gitu ya, di unmute ketika sedang pembelajaran virtual. Nah, kemudian poin berikutnya mahasiswa wajib hadir minimal 75% dari tatap muka. Misalkan pertemuannya ada 16, berarti tatap mukanya itu sekitar 14 karena yang 2 UTS dan UAS. 70% dari 14 itu berarti sekitar 9 atau 10 ya, 10 pertemuan. Sisanya boleh sakit, boleh izin ada acara keluarga dan seterusnya. Tapi kalau bisa jangan izin supaya nanti penyerapan materinya bisa maksimal. Oke, setelah selesai pembelajaran dilakukan evaluasi dan dosen harus mengembalikan hasil evaluasi. Nah, ini jadi perhatian kita semua ya. Jadi nanti setelah materi kita akan melakukan evaluasi, itu harus langsung ada feedbacknya supaya hasil yang dicapai bisa maksimal gitu karena ada feedbacknya. Oke, dari penjelasan saya tadi ada yang ditanyakan terkait poin-poin tadi? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Kita lanjutkan lagi ya ke materi. Materinya sedikit kok, enggak banyak. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pariwisata. Nah, saya tanya ke teman-teman di sini. Di sini yang seumur hidupnya nggak pernah piknik siapa? Ada nggak? Ya, seumur hidup belum pernah piknik ada nggak? Coba yang sudah pernah piknik bisa resen coba. Yang pernah piknik, yang pernah. Ini nggak ada yang angkat tangan ini. Oh, ini ada. Berarti yang nggak resen itu nggak pernah piknik ya. Oke. Nah, jadi kita akan belajar tentang pariwisata. Kenapa pariwisata identik dengan jalan-jalan, piknik dan seterusnya? Karena ini penting bagi kita karena
perlu kita ketahui ya, pariwisata itu salah satu sektor yang kontribusinya besar setelah pajak. Jadi sektor ini jadi penting karena bisa bisa menjadi pemantik pertumbuhan ekonomi. Oke, kita lanjutkan materinya. Nah, ini ada beberapa definisi dari tourism, pariwisata. Jadi beberapa pendapat menyatakan bahwa pariwisata ini merupakan kegiatan atau aktivitas manusia yang melakukan perjalanan serta tinggal di daerah tujuan di luar lingkungan kesehariannya. Jadi teman-teman berangkat dari rumahnya ke misalkan ke Telaga Ngebel, itu piknik itu. Teman-teman dari rumah jalannya uh, apa istilahnya, hangout di Jalan Baru, itu piknik itu sudah masuk kategori wisata kecil-kecilan, walaupun kecil-kecilannya, sehingga apapun aktivitasnya itu bisa dikatakan sudah berwisata. Kemudian Kon Meyers dia menyebutkan bahwa pariwisata itu merupakan kegiatan atau aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh orang dalam sementara waktu dari tempat tinggalnya ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah. Jadi bukan karena kerja ya. Misalkan teman-teman dari Pacitan ke Ponorogo, itu bukan bukan piknik karena tujuannya mungkin kuliah ataupun uh, jalan-jalan gitu. Uh, bukan karena mencari nafkah dan seterusnya. Nah, itu uh, sudah masuk kategori pariwisata. Uh, Dia ingin memenuhi rasa ingin tahunya. Jadi pariwisata itu bukan hanya untuk refreshing, penyegaran, tapi dia ingin tahu seperti apa sih perbedaan antara Telaga Sarangan dan Telaga Ngebel. Oh, ternyata Telaga Sarangan itu buatan dan Telaga Ngebel itu alami dan seterusnya. Nah, itu informasi yang bisa diperoleh kita sebagai wisatawan. Itu bagian dari apa ya istilahnya, poin penting melakukan perjalanan wisata. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada beberapa macam pariwisata berdasarkan letak geografis. Yang pertama adalah pariwisata lokal tourism, kemudian pariwisata regional tourism, terus regional international tourism, kemudian ada lagi international tourism. Nah, kalau yang pariwisata lokal ini mempunyai ruang lingkup lebih sempit dan juga terbatas dalam tempat-tempat tertentu. Contohnya pariwisata di Kabupaten Ponorogo, di Kabupaten Pacitan, di Kota Madiun dan seterusnya. Bagaimana dengan pariwisata regional? Pariwisata regional ini lebih luas lagi lingkupnya. Karena kita tinggal di Jawa Timur, berarti pariwisata regionalnya yang ada di Provinsi Jawa Timur, misalkan Gunung Bromo, Gunung Semeru dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah regional international tourism. Ini adalah pariwisata internasional yang terbatas. Contohnya wisata yang ada di wilayah Asia, misalkan ke Thailand, ke Filipina, ke Malaysia, itu regional international tourism, masih wisata yang sekitar Asia. Kemudian yang keempat adalah international tourism, ini lebih luas lagi, jadi melintasi benua dan negara-negara. Misalkan kita dari Asia ke Eropa, ke Yunani misalkan, kita mau lihat kuilnya Zeus misalkan seperti itu. Nah, itu ada apa istilahnya, ada interaksi antar benua dan negara.
Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa poin ya tentang yang tadi itu jenisnya, ini macamnya, macam pariwisata. Ada pariwisata bisnis, jadi sambil jalan-jalan dia bisnis di situ. Kemudian vocational tourism ini orang-orang yang melakukan perjalanan wisata yang memanfaatkan waktu libur atau waktu luangnya itu, misalkan jalan-jalan ke Maladewa, ke Maldives dan seterusnya, karena memang sedang ingin menghabiskan waktu. Kemudian ada yang namanya pariwisata pendidikan atau educational tourism. Ini berkaitan dengan wisata edukasi. Misalkan kita uh, jalan-jalan ke museum, jalan-jalan ke peninggalan kerajaan dan seterusnya. Ini merupakan wisata pendidikan. Oke, kemudian apa sih manfaat dan tujuannya wisata? Padahal kita sudah sering melakukan aktivitas wisata, tetapi kok kita enggak tahu apa tujuannya cuma selfie, apa tujuannya cuma mengabadikan foto, atau tentu tidak kan, karena ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa tujuan pariwisata yang pertama adalah menambah kesempatan untuk berusaha bagi penduduk dan juga masyarakat tinggal di sekitar objek wisata. Ketika di satu tempat itu ada objek wisata, maka di situ pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Kita lihat misalkan di Jalan Hos Cokro ya, setelah di face off itu kelihatan banyak UMKM dan juga uh, warga sekitar yang mendapatkan berkahnya. Kemudian yang kedua, sektor pariwisata dapat menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan pendapatan. Itu karena efek domino tadi, daerahnya jadi ramai, akhirnya mereka banyak yang usaha dan mendapatkan keuntungan dari situ. Kemudian yang ketiga, dengan pendapatan dari warga sekitar yang meningkat, tentu pendapatan dari pemerintah juga meningkat, karena ada usaha-usaha di situ nanti akan kena pajak. Nah, pajaknya itu akan masuk ke pemerintah dan seterusnya. Kemudian yang keempat, terpeliharanya juga kelestarian lingkungan serta kebudayaan nasional. Jadi kalau ada objek-objek wisata itu dia standarnya harus baik. Jadi standar baik itu ditentukan dengan keberkalaannya. Bagaimana pariwisata itu bisa dikembangkan terus-menerus sehingga mendapatkan manfaat yang luas. Lingkungannya jadi dilestarikan, terus kebudayaannya juga dijaga. Ini yang kelima, untuk memakai waktu senggang baik untuk rekreasi. Nah, ini biasanya tipikal masyarakat Indonesia di poin kelima ini menghabiskan waktu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti berlibur, kesehatan, pengetahuan dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tentu teman-teman sudah mempunyai bayangan terkait apa itu pariwisata dan bagaimana bentuknya dari pariwisata. Oke, itu gambaran saya mengenai materi yang saya sampaikan. Silahkan teman-teman, mungkin ada yang kurang paham atau kurang jelas, kita bisa mulai diskusinya. Silahkan. Nah, ini ada yang nyetel nyetel pertunjukan
sedang berwisata secara virtual. Nah, ini bagian penting dari piknik sederhananya mahasiswa itu ya. Dengan melihat channel YouTube sudah senang, sudah bahagia. Oke, teman-teman yang lain mungkin ada yang apa punya pertanyaan atau punya apa ya istilahnya uh, pendapat gitu terkait pariwisata itu. Silakan, saya berikan waktu. Monggo. Ini ya ada juga yang sedang di kecamatan ya, di kecamatan Kauman. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin uh, di apa ditanyakan terkait pariwisata dan pengembangannya. Pak izin bertanya. Oke, silakan. Apa kendala utama dari pemanfaatan sumber daya alam atau khususnya pariwisata ini di Ponorogo ya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi persoalan yang ada di Kabupaten Ponorogo terkait pengembangan sumber daya alam itu adalah lebih kepada faktor non teknis seperti komitmen dari stakeholder yang ada di situ. Jadi semuanya ada kesan ingin mengambil keuntungan pribadi gitu. Jadi kita belum menemukan kalau misalkan uh, dalam satu wilayah itu ada yang namanya pemerintahan desa. Pemerintahan desanya itu kadang juga mengalami kesulitan gitu. Kesulitannya apa? Kesulitannya karena aktor-aktor yang ada di sekitar wilayah tersebut juga orientasinya profit gitu. Jadi untuk diajak maju mengembangkan daerahnya, mengembangkan potensinya itu akan sangat sulit. Kalau uh, uh, bisa itu butuh waktu yang banyak, yang panjang dan butuh konsistensi. Nah ini lebih kepada faktor non teknis gitu. Tapi kalau misalkan masyarakatnya di situ welcome, terus kemudian stakeholdernya juga bisa melakukan kegiatan dengan sangat baik, itu nanti akan terselesaikan masalah-masalah pengembangan potensi itu tadi. Selama ini saya lihat masih berkutat terhadap persoalan non teknis seperti itu, konflik dan perebutan peran dan seterusnya. Mungkin itu Mbak yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Karena waktunya sangat terbatas, saya akhiri pertemuan pada hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.